Halo guys, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel Kisaran Aquaculture. Di video kali ini kita akan membahas nutrisi pada pakan. Pakan merupakan faktor yang penting dalam pertumbuhan dan perkembangan ikan. Di dalam pakan harus mengandung nutrisi yang lengkap, sehingga nutrisi itu digunakan ikan sebagai energi hariannya. Energi itu sendiri digunakan ikan untuk berenang, osmoregulasi, menyembuhkan luka, membentuk jaringan baru, reproduksi, dan lain-lain. Jika pakan yang teman-teman berikan itu tidak sesuai dengan nutrisi yang dibutuhkan ikan, maka pertumbuhan ikan akan terhambat. Membuat komposisi pakan yang sesuai dengan nutrisi kebutuhan ikan itu bukanlah hal yang mudah. Namun di sini, setiap pembudidaya ikan wajib mengetahui fungsi dari komposisi pakan tersebut, seperti protein, lemak, serat, kadar abu, kadar air, vitamin dan mineral, dan lain-lainnya. Di saat sekarang ini kan banyak sekali ya pakan yang tersebar di pasaran. Bisa itu home industry, bisa itu buatan pabrik. Nah, di video kali ini teman-teman itu bisa menjadikan video ini sebagai acuan teman-teman untuk memilih pakan mana yang terbaik untuk budidaya teman-teman. Jika teman-teman salah pilih, maka yang rugi itu adalah teman-teman sendiri. Dan pemberian pakan yang teman-teman berikan akan sia-sia. Selain karena hal itu, ini juga bermanfaat buat teman-teman jadikan sebagai acuan dalam membuat pakan buatan kita sendiri. Pakan ini sendiri juga harus mengandung aroma-aroma yang disukai ikan. Oke, kita langsung ke pembahasannya, tapi sebelum mulai pembahasan, kita intro dulu. Yang pertama, protein. Protein adalah makronutrien yang terdiri dari sejumlah asam amino yang diperlukan ikan. Dan protein terdiri asam amino utama, yaitu asam amino esensial dan asam amino non-esensial. Disebut asam amino non-esensial karena dapat dibuat di dalam tubuh. Dan asam amino esensial adalah asam amino yang tidak bisa diproduksi dalam tubuh. Dan ini terdapat pada pakan. Satu lagi ada namanya asam amino kondisional. Asam amino kondisional ini dibentuk pada waktu tertentu saja, seperti saat ikan sedang sakit atau stres. Protein itu sendiri berasal dari dua produk, protein produk hewani atau protein produk nabati. Singkatnya, fungsi dari protein ini sendiri cukup besar di dalam tubuh ikan. Selain digunakan untuk energi, dia berperan penting untuk pertumbuhan, pembentukan jaringan yang baru, serta berperan besar dalam pembentukan enzim, hormon, dan antibodi. Protein yang tinggi di dalam pakan bukanlah indikator dalam menentukan kalau pakan itu bagus. Semakin tinggi protein artinya bukan semakin bagus pakan tersebut. Protein yang terlalu tinggi di dalam pakan malah akan menyebabkan kualitas air cepat menurun. Terjadi penurunan kualitas air karena ikan membuang kelebihan protein tadi pada kotorannya. Jadi pemilihan protein itu sendiri harus bergantung pada jenis ikan, supaya ketika ikan menggunakan pakan dengan protein yang pas sesuai dengan ikan, akan membuat penggunaan pakan menjadi lebih efisien. Contohnya begini. Jika dalam kandungan pakan ditemukan protein 35-45%, yang paling banyak berasal dari protein hewani, tentu saja ini bagus untuk ikan lele, patin, ikan gabus, dan lain-lain. Namun, jika digunakan dalam pembesaran ikan nila, ikan mas, gurame, sampai ukuran panen, maka ini akan menjadi hal yang terbuang sia-sia. Mengapa demikian? Untuk masa pembesaran ikan nila, ikan mas, dan gurame, sebaiknya kita menggunakan protein yang tidak terlalu tinggi dan banyak berasal dari protein nabati. Standarnya berdasarkan jurnal yang saya baca,
penggunaan kadar protein 25% saja sudah cukup untuk pembesaran nila, mas, dan gurame. Nila, mas, dan gurame memiliki kelebihan diberi oleh ilahi, yaitu sebagai ikan herbivora yang pencernaannya cukup panjang, sehingga toleran terhadap produk nabati. Namun kadar serat juga harus diperhatikan. Hanya 10-15% saja, kecuali ikan mas. Ikan mas memiliki kekurangan di sistem pencernaannya, yaitu dia tidak memiliki lambung, sehingga dalam penyerapan nutrisi ikan mas tidak sebaik ikan-ikan lainnya. Tidak memiliki lambung, tapi dia punya kelebihan dibanding ikan-ikan lainnya. Kelebihan ikan mas adalah dia mampu mentolerin penyerapan nutrisi hingga 85% pada serat. Karena kekurangannya itu, pencernaannya diciptakan lebih panjang dan kelengkapan enzim-enzim pencernaannya dengan ikan yang lainnya itu berbeda. Ikan mas lebih lengkap enzim pencernaannya dalam penyerapan nutrisi nabati, sehingga dalam pembesaran ikan mas karena tidak efisiennya penyerapan nutrisi tadi, untuk membentuk 1 kilo daging bisa dibutuhkan 1,8 sampai 2 kilo pakan. Kalau untuk segmen pembenihan, boleh-boleh sajalah menggunakan protein tinggi dari produk hewani. Walau harga pakan segmen pembenihan 15 sampai 20 ribu per kilo, tapi harga jual benih itu lumayan. Teman-teman pembenihan kan yang penting ikan cepat besar dan bisa terjual di harga persatuan berdasarkan ukuran ikan. Sedangkan para pembudidaya pembesaran bukan hanya dibutuhkan kecepatan pertumbuhan, tapi juga harus mengukur efisiensi penggunaan pakan agar harga produksi ikan bisa masuk di harga pasaran. Untuk awal penebaran, mungkin awal tebar sampai umur 5-10 hari, pakan dengan protein tinggi dibutuhkan ikan untuk pertumbuhan agar lebih cepat. Namun, jika teman-teman gunakan sampai panen, maka hitung-hitungan harga pakan akan jeblek. Karena harga dari protein tinggi yang berasal dari protein hewani itu mahal, maka manajemen pakan sangat dibutuhkan dalam pembesaran ikan konsumsi. Dan harus kita kenali jenis ikan dan kebiasaan makan mereka. Contohnya begini, menggunakan pakan protein rendah bisa membuat FCR jadi 1,5. Sedangkan pakan protein 35%, FCR jadi 1,2. Protein 25% per kilo harganya Rp8.000. Protein 35% per kilo harganya Rp11.000. FCR 1,5 protein 25% produksi 1 kilo ikan menjadi 10-12.000. FCR 1,2 protein 35% produksi 1 kilo ikan menjadi 12-15.000. Dengan penggunaan pakan berprotein tinggi bisa menyebabkan kualitas air turun dan membuat kita jadi lebih sering mengganti air. Jika kita tidak kuat dalam pergantian air, maka kematian ikan akan tinggi, berpengaruh terhadap SR. Kekurangan dari protein 25% juga ada, yaitu jika tidak sering memberi pakan maka pertumbuhan ikan akan terhambat. Jadi ini kembali ke teman-teman sendiri. Teman-teman mau budidaya panen 3 bulan atau 3,5 bulan. Ini sudah saya jelaskan dan ini kembali ke teman-teman sendiri dan silakan hitung sendiri. Yang kedua, lemak. Lemak di sini berperan sebagai penghasil energi pada ikan. Jadi dalam kandungan pakan diharapkan ikan menggunakan lemak dahulu sebagai energinya, sehingga kebutuhan energi harian tercukupi. Lemak fungsinya cukup banyak juga di dalam tubuh ikan. Salah satunya berfungsi sebagai zat pelarut vitamin. Tapi kandungan lemak dalam pakan tidaklah boleh terlalu tinggi, hanya antara 3-15% saja. Idealnya di 3-10%. Jika kadar lemak terlalu berlebihan, pakan akan mudah bau tengik. Pada ikan, lemak yang tinggi mengakibatkan penimbunan lemak pada usus, hati, dan ginjal sehingga menyebabkan ikan terlalu gemuk dan nafsu makan ikan berkurang. Kasus pada lele yang terlalu banyak lemak, maka menyebabkan ikan terlalu banyak susutnya saat disimpan. Ini bisa meruginya pihak tengkulak, sehingga ketika tengkulak ingin mengambil ikan kita, maka dia akan membuat harga jadi rendah. Dan saat hendak diolah untuk konsumsi, misalnya pembuatan lele asap, maka untuk jadi 1 kilo lele asap dibutuhkan hingga 5-7 kilo ikan. Ini bisa menjadi tidak efisien dan membuat rumah produksi pengolahan ikan menjadi mahal. Yang ketiga, karbohidrat. Karbohidrat sendiri terdiri dari serat kasar. Serat kasar ini sulit dicerna oleh ikan namun tetap dibutuhkan dalam pencernaan ikan sebagai penggerak usus. Pemberian serat kasar ini harusnya diperhatikan karena jika berlebihan, serat kasar bisa menyebabkan gangguan dalam penyerapan nutrisi pakan di dalam pencernaan ikan.
Seperti yang sudah dibahas di protein tadi, setiap jenis ikan mempunyai pencernaan yang berbeda-beda dalam menghasilkan enzim untuk memecah karbohidrat ini menjadi senyawa yang lebih kompleks sehingga mudah diserap oleh ikan. Umumnya serat kasar ini paling tinggi hanyalah 10-30% saja. Dan untuk jenis ikan yang cenderung ke herbivora, pencernaan mereka ini cukup panjang sehingga bisa toleran terhadap penyerapan nutrisi pada serat. Yang keempat, kadar abu. Kadar abu berfungsi untuk mengetahui kandungan zat anorganik yang terkandung dalam pakan. Kadar abu sendiri juga berfungsi untuk menentukan baik tidaknya suatu pengolahan dan menentukan nilai gizi dari suatu pakan. Semakin tinggi kadar abu, maka bahan semakin buruk, dan bahan semakin baik apabila kadar abu rendah. Maka jika teman-teman hendak memberi pakan, lihatlah analisa hasil labnya yang biasa tertera di goni produk yang hendak teman-teman beli. Yang kelima, kadar air. Kadar air merupakan banyaknya air yang terkandung dalam pakan. Kadar air juga salah satu karakteristik yang sangat penting pada bahan pangan, karena air dapat mempengaruhi penampakan, tekstur, dan cita rasa pada bahan pangan. Kadar air dalam bahan pangan ikut menentukan kesegaran dan daya awet bahan pangan tersebut. Kadar air yang tinggi mengakibatkan mudahnya bakteri, kapang, dan kamir untuk berkembang biak, sehingga akan terjadi perubahan pada bahan pangan. Yang keenam, vitamin dan mineral. Vitamin ini sendiri sangat dibutuhkan oleh ikan karena metabolisme ikan tidak bisa memproduksi vitamin sendiri. Namun, dalam proses pembuatan pakan ini sendiri, vitamin dapat hilang karena proses pemanasan atau proses oven. Sehingga kita butuh penambahan vitamin ketika hendak memberi ikan makan dengan pakan buatan. Berbeda dengan ikan yang memakan pakan alami, vitamin yang terkandung dalam tubuh makhluk hidup tersebut tidak hilang ketika dikonsumsi ikan. Sedangkan mineral ini sendiri juga dibutuhkan oleh ikan dalam pembentukan jaringan, osmoregulasi, dan metabolisme ikan. Dan mineral terbagi menjadi dua bagian, mineral esensial dan mineral non-esensial. Antara lain seperti kalsium, fosfor, belerang, garam, magnesium, kobalt, selenium, tembaga, seng, mangan, krom, fluor, iodium, dan lain-lain. Yang ketujuh, atraktan. Atraktan merupakan bahan baku yang dicampur dalam pakan dalam jumlah yang sedikit. Atraktan ini berfungsi sebagai penambah aroma pada pakan sehingga ikan semakin bernafsu dalam mengkonsumsi pakan. Atraktan dapat memberi sinyal yang sesuai sehingga ikan dapat mengenali pakan sebagai sumber makanannya. Berpedoman pada beberapa variasi kebiasaan ikan seperti rangsang tanggap, pencarian, memakan, dan fase penyerapan, maka sangat realistis bahwa penambahan atraktan pada pakan akan membuat ikan lebih cepat tertarik pada pakan tersebut. Sehingga waktu ikan untuk kegiatan makan lebih pendek dan nilai nutrisi yang masuk ke dalam lambung ikan lebih terjaga. Serangkaian penelitian menunjukkan bahwa penambahan atraktan pada pakan dapat mempercepat waktu konsumsi pakan, meningkatkan pertumbuhan ikan, meningkatkan sintasan, dan mempercepat waktu produksi. Atraktan ini terdiri dari dua jenis, yaitu atraktan kimiawi dan atraktan alami. Atraktan kimiawi seperti betain, terpen, sulfur, glisin, lisin, dan lain-lain. Sedangkan atraktan alami ini bisa didapat dari penggunaan makhluk hidup, seperti tepung cumi, tepung kepala udang, minyak ikan, tepung darah, dan juga bisa didapat dari tumbuhan seperti rumput laut, alga, dan lain-lainnya. Jadi penggunaan atraktan ini disesuaikan dengan jenis ikan. Ikan karnivora cenderung lebih suka penggunaan atraktan hewani, dan ikan herbivora lebih suka atraktan nabati. Yang kedelapan, karotenoid. Karotenoid adalah zat pembentuk warna yang terdapat pada tanaman dalam menghasilkan warna pada buah. Karotenoid ini bisa kita jumpai pada labu kuning, wortel jingga, bahkan pada telur. Karotenoid ini berfungsi dalam pembentukan warna pada ikan hias. Umumnya, pakan untuk ikan hias akan ada penambahan karotenoid yang terdiri dari beta-karoten dan karotena. Penambahan karotenoid pada pakan akan memberikan warna cerah untuk ikan. Kalau teman-teman pembudidaya lele yang menggunakan pakan limbah seperti telur apkir, maka teman-teman akan menemukan ikan lele cenderung berwarna kuning.
Warna kuning pada ikan lele ini disebabkan karotenoid pada telur yang berwarna kuning. Ini tidak menjadi masalah, hanya saja lele yang berwarna kuning kurang laku di pasaran karena dianggap memakan kotoran. Nah, itulah kandungan-kandungan nutrisi yang terdapat pada pakan. Umumnya, pakan buatan atau home industry bisa menyerupai pakan pabrikan seperti nutrisi protein, lemak, serat, kadar air, kadar abu, vitamin, tapi kandungan mineral dan enzim-enzim yang di dalam pabrikan ini yang mungkin sampai sekarang itu masih menjadi rahasia dari pakan pabrikan. Karena mineral dan enzim sangat berpengaruh terhadap efisiensi ikan dalam penyerapan nutrisi. Jika menurut teman-teman ada bahan lain yang saya lewatkan, mohon ditambahi di kolom komentar. Siapa tahu ada sesuatu di dalam komposisi pakan yang tidak saya ketahui. Jadilah peternak kreatif Indonesia dengan memanfaatkan bahan-bahan sekitar teman-teman untuk menghemat penggunaan pakan pabrikan yang setiap tahun itu semakin lama semakin naik akibat kenaikan bahan baku impor seperti tepung ikan dan tepung kedelai. Peternak kreatif akan lebih sejahtera dengan memanfaatkan bahan-bahan baku di sekitar lingkungannya. Oke, sampai sini dulu video kali ini. Semoga video ini bermanfaat buat teman-teman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.